Hari ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang hidupmu babak belur, hidupmu lagi bingung, gak tahu apa yang dilakukan, tanya sama Tuhan. Ketika engkau tanya sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan, biasanya Tuhan berkati hidupmu melalui dari apa yang kamu miliki, keahlian apa, skill apa, pengertian apa yang kamu miliki. Dari situ awal Tuhan mau berkatin kamu. Dimulainya dengan kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan singkapkan apa yang harus Bapak Ibu kerjakan dan lakukan. Kalau engkau jadi orang yang malas, jangan pernah berharap Tuhan berkatin hidupmu. Dengerin baik-baik. Tuhan berkatin kita itu melalui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Tuhan memang maha kuasa. Tuhan memang luar biasa, Dia maha ajaib, Dia sanggup melakukan banyak hal yang ajaib. Sekalipun Tuhan sanggup kirim uang 2 karung US dollar di kamarmu, atau emas 5 kilo di kamarmu, Tuhan sanggup lakukan, tetapi Tuhan berkatin kita dengan cara tidak seperti itu. Tuhan berkatin kita itu melalui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Makanya di Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, siapa mengerjakan tanahnya, jadi ada bagian yang kita harus lakukan. Tidak boleh hidup dengan belas kasihan. Apalagi bagi hamba Tuhan, engkau pelayanan gak terlalu sibuk, tapi engkau hanya hidup karena belas kasihan orang lain, persembahan orang lain. Bagaimana kau bisa jadi berkat kalau kau mengharapkan belas kasihan dari orang lain? Ini hamba Tuhan yang suka minta-minta nih. Hamba Tuhan yang suka ngajuin proposal nih. Pingin diberkatin tapi deketin orang-orang kaya. Terus ngajukan proposal pelayanan, pembangunan gereja. Kalau engkau tuh disuruh Tuhan bangun gereja, Tuhan pasti cukupin, nggak perlu minta. Tuhan itu kaya kok. Mana mungkin kalau Tuhan yang suruh hidupmu Tuhan gak cukupin? Tuhan pasti cukupin. Tuhan pasti berkatin hidupmu. Makanya mulai pakai hikmat. Jangan jadi orang males. Ini orang-orang yang sedang babak belur keuangannya. Jangan jadi orang males. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong, kerjakan. Jangan makan tidur, terus gak ngerjakan apa-apa. Kalau Tuhan sudah ngomong, minta hikmat, ya kerja. Kalau orang gak kerja, ya gak usah makan. Makanya kitab Amsal ngomong seperti ini. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Kalau engkau ingin kenyang dengan makanan, bahkan hidupmu berkelimpahan, engkau harus jadi orang yang rajin. Rajin bukan harus pakai otot kerja sembarangan, tapi minta hikmat Tuhan. Apa yang Bapak Ibu harus kerjakan? Dengerin, Paulus kerja. Dia bukan ngarepin persembahan, sekalipun dia hidupnya lumayan diberkatin oleh persembahan para jemaat-jemaat. Di Filipi dia diberkatin, di Galatia diberkatin, jemaat-jemaat memberkatin. Yesus pun sebelum dia jadi pelayanan, 3,5 tahun pelayanannya, sebelumnya dia jadi tukang kayu. Makanya jadi orang itu harus punya skill, punya keahlian. Setiap orang itu dibekali dengan keahlian, dengan skill. Makanya itu harus dikembangkan. Kalau orang pintar dagang ya jadi makelar, bisa jadi makelar mobil, makelar tanah, bisa apa saja, atau agent lah, nama kerennya itu. Sebenarnya kan aslinya itu makelar. Bahasa modernnya biar lebih keren jadi agent. Agent asuransi, agent tanah, agent mobil, bekas dan lain sebagainya. Kerjakan. Bapak Ibu punya apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, kenali dirimu itu seperti apa. Makanya setiap orang harus kenalin dirinya seperti apa. Tuhan taruh apa yang paling menonjol dalam hidupmu. Pasti Tuhan kasih modal dalam diri kita itu. Bapak Ibu mesti dengerin khotbah saya, judulnya dipercayakan 80 miliar. Setiap kita orang percaya itu dipercayakan sesuatu secara ilahi oleh Tuhan. Sebagai modal dasar supaya kita itu bisa mengerjakan sesuatu. Makanya Tuhan berikan keahlian setiap orang masing-masing itu berbeda. Paulus jago bikin tenda, dia jualan tenda. Yesus jago mebel, dia jadi tukang kayu. Besaliel, Aholiab, ada juru rempah, juru minyak. Mereka punya keahlian masing-masing. Mereka bekerja dan akhirnya mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan, makanya hidupnya kenyang. Tetapi kalau orang yang mengejar barang yang sia-sia, ya tidak berakal budi, artinya orang bodoh. Orang yang gak penting dikejar-kejar, keributan, gegeran, berantem, yang gak ada nilainya, yang gak ada berharganya,
diutamakan buat apa? Makanya kita harus belajar punya hikmat pengertian, kerja keras. Nah, dalam hal ini orang dunia lebih memiliki hikmat dibanding anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu terlalu dimanjakan dengan berkat Tuhan seringkali. Hanya mengharapkan doa, mengharapkan mujizat, nggak mau kerja keras, ya nggak akan dapat apa-apa. Kita lihat orang-orang dunia lebih pakai hikmat. Dia tahu bagaimana menguasai pasar, bagaimana belajar dengan kondisi, situasi yang tepat. Akhirnya dia bisa menghasilkan berkat. Berapa banyak orang dunia yang mereka nggak kenal Tuhan, nggak dipenuhi Roh Kudus, tapi mereka mau kerja, lebih rajin. Akhirnya apa? Ya diberkati. Kalau orang Kristen harusnya lebih sukses, lebih berhasil. Karena apa? Ada roh Tuhan, udah ngerti kebenaran, disertain Tuhan. Alkitab katakan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Tapi kalau kamu males ya nggak akan berhasil. Apalagi udah males nggak punya tanggung jawab. Maunya kaya, maunya enak, tapi males kerja. Kerjaannya main game, kerjaannya ngobrol, kerjaannya kongko-kongko. Bagaimana kau diberkati? Minta hikmat, minta ditunjukkan Tuhan jalan apa yang harus kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ketika Tuhan buka jalan dan kamu setia lakukannya, dari situ Tuhan bisa berkatin kamu secara ilahi. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Dulu waktu COVID, sebelum COVID, istri saya itu jago bikin kue, tapi hanya untuk dimakan waktu itu. Tapi sejak COVID kan kita nggak ada kegiatan apa-apa. Pelayanan juga nggak ada, dagang toko juga suruh tutup. Waktu itu kita juga lagi babak belur. Ternyata apa yang istri keahlian miliki, waktu itu nggak ada kerjaan, tiap hari bikin kue. Saya pikir ini kue kan enak, kenapa nggak dijual saja? Saya coba broadcast, ternyata Bapak Ibu, kita tuh dapat orderan dari jualan kue yang istri saya bikin tuh luar biasa. Banyak banget, bahkan kita bisa makan selama COVID, kita dapat penghasilan loh. More than enough. Dari keahlian apa yang istri. Nah, suatu hari ada orang pesen kue brownies waktu itu. Dan saya nggak ngerti bikin brownies, dan istri saya belum pernah bikin brownies waktu itu. Ya pernah bikin tapi masih belum worth it lah, belum enak. Ternyata ada orang pesen brownies waktu itu langsung 5 box. Dan ternyata bikin kita coba enak. Dan ternyata dari situ banyak orang pesen. Saya bilang sama istri saya kan nggak pernah bikin kue waktu itu. Mana resepnya bikin brownies, seperti apa? Saya pelajarin brownies itu. Resep brownies saya uji coba, saya kembangkan ini dan itu. Ternyata sampai hari ini kita itu banyak sekali dapat orderan brownies, karena brownies saya itu termasuk yang enak menurut saya loh. Tapi orang lain banyak ngomong enak. Dan kita jual brownies dengan lumayan, dan itu memberkatin kami loh. Dari saya nggak ngerti apa-apa, saya mau belajar ngembangkan diri zaman COVID. Orang nggak boleh kerja, saya bisa jualan brownies, bisa makan, bisa bayar cicilan, bahkan bisa memberkatin orang lain gara-gara brownies. Makanya nggak ada orang Kristen yang bodoh itu sebenarnya. Orang Kristen yang bodoh karena orang Kristen itu mengejar yang sia-sia, nggak mau belajar. Ngarepin Tuhan turun dari surga bawa uang 2 karung karena engkau rajin doa, rajin puasa, di menara doa Tuhan berkati kamu. Tidak bakalan. Sampai engkau kerjakan tanahmu, maka engkau akan dibuat kenyang dengan makanan. Karena Tuhan berkatin kita melalui apa yang kita kerjakan. Kadang Tuhan connect kita dengan orang-orang tertentu. Tuhan bukakan jalan. Kita dikoneksi dengan orang-orang tertentu. Orang tertentu itu biasanya dikirim Tuhan, buka jalan, buka bisnis, buka apapun lah yang Tuhan izinkan. Dan kalau engkau peka ngerti ini, tangkep momennya, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kamu kerjakan, itu bisa menjadi berkat yang dibukakan dalam hidupmu. Ketika engkau lakukan, engkau akan diberkatin. Dari apa yang saya kerjakan, saya nggak tahu bikin kue, sampai sekarang jago bikin brownies. Akhirnya sampai hari ini orderan brownies rame banget. Bahkan beberapa hari terakhir tuh kita dapat orderan 25 box. Itu saya bikin kue sampai 3 hari. Luar biasa sekali loh. Jadi berkat, benar-benar jadi berkat. Meskipun berkatnya just enough, cukup buat makan. Tapi kalau kita mau kembangkan sebenarnya bisa. Makanya tidak ada orang Kristen yang tidak diberkatin. Selama engkau rajin bekerja, engkau pasti diberkatin. Kalau engkau semakin memiliki hikmat, kecerdasan, rohani, dan engkau bisa tangkap momen-momen tertentu, bahkan engkau bisa diberkatin lebih powerful lagi, lebih dahsyat lagi. Bisnis semakin gede. Banyak orang kenapa nggak bisa menangkap momentum karena nggak punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Nggak bisa nangkap kesempatan yang ada karena apa? Nggak bisa melihat peluang yang ada karena nggak memiliki hikmat. Terlalu bodoh. Kalau
kita terlalu bodoh, ya bagaimana kita bisa melihat kesempatan yang Tuhan berikan, kita pakai dengan sia-sia. Makanya bergaul dengan Tuhan, minta hikmat pengertian, mulai hidup takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Ketika Tuhan singkapkan sesuatu dan kau tangkap sesuatu jadi peluang. Bapak coba kita lihat orang-orang dunia yang bisnisnya berhasil dan jadi orang-orang kaya itu. Coba perhatikan mereka, apa yang dikerjakan. Dia tahu peluang loh. Dia tahu mengelola keuangan, dia tahu mengelola keahlian. Bapak Ibu, sekalipun nggak punya keahlian, tapi kalau engkau punya hikmat pengertian, engkau bisa mempekerjakan orang-orang yang punya ahli untuk bekerja buat kamu loh. Hari ini coba jadi orang Kristen yang pintar gitu loh. Jangan hanya dikit-dikit ngeroh, tapi keuanganmu babak belur. Kamu rajin ke menara doa, tapi keluargamu babak belur. Kamu rajin pelayanan, tapi kamu melarat miskin dan berarti nggak jadi berkat loh. Hanya ngarepin belas kasihan. Hanya ngarepin persembahan dari orang lain. Makanya orang Kristen harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan rajin. Harus rajin. Kalau tidak, engkau akan babak belur. Hidupmu nggak jadi berkat. Engkau hanya ngarepin persembahan. Bahkan jual ayat firman Tuhan hanya untuk keuntungan pribadi. Supaya dapat duit. Itu yang sangat menjijikkan. Semua hamba Tuhan harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau kita belajar dengan orang-orang dunia, mereka yang pintar, dia tahu cari peluang. Bahkan apa saja, dia tahu bisa lihat kesempatan itu. Dia kerjakan dan akhirnya diberkatin kok. Amin. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Perhatikan ya, Amsal 28 ayat 19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Coba perhatikan orang-orang yang miskin, orang yang kekurangan. Kenapa? Nggak memiliki hikmat, nggak memiliki pengertian. Makanya kita ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah diurapin Tuhan, yang sudah ngerti kebenaran, yang sudah rajin mendengarkan khotbah itu tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan, ada keahlian apa dalam diriku nih? Perhatikan Besaleel dan Aholiab itu dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah. Karena apa? Dia punya keahlian. Sehingga apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Coba kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan 14. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi. Ini Huram-Abi ini adalah orang yang penuh pengertian dan seorang yang ahli, dia punya keahlian. Anak seorang perempuan dari Bani Dan. Sedang ayahnya orang Tirus, ia pandai mengerjakan emas. Dia punya keahlian ini, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirimisi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan orang ahli-ahli ayahmu tuanku Daud. Karena dia punya keahlian, jadi tukang besi, tukang batu, tukang kayu, tukang kain. Orang ini dipakai Tuhan luar biasa membantu pembangunan bait Allah. Ini karena orang punya keahlian. Bapak Ibu, perhatikan hidupmu hari ini punya apa? Kamu punya keahlian, kembangkan. Belajar, kursus, cari informasi, cari referensi, kembangkan dirimu. Karena dari situ itu jadi modal yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Kalau kau kerjakan dengan tanggung jawab, kau jadi orang yang skillful, jadi orang yang profesional, jadi orang yang ahli, akhirnya engkau bisa diberkati dari apa yang dikerjakan tangan. Kalau engkau malas, jangan pernah berharap pada berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup. Belajar dalam hal ini. Orang Kristen tidak boleh malas. Kalau engkau ingin diberkatin Tuhan. Kalau ingin dipakai Tuhan, tidak boleh malas. Hamba Tuhan pun juga nggak boleh malas kok. Hanya ngarepin uang persembahan tapi malas doa. Nggak ada dipakai Tuhan lah. Kita sebagai hamba Tuhan itu perlu bayar harga juga loh. Tiap hari harus berdoa, kadang perlu puasa, berjam-jam diam dalam hadirat Tuhan supaya memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, memiliki kepandaian, memiliki kecerdasan, diurapin Tuhan, punya pengaruh dan otoritas. Bukan hanya sekedar plonga-plongo nggak ngerti apa-apa tiap hari, hanya ngarepin persembahan. Kita harus bayar harga sebagai hamba Tuhan. Belajar pikul salib, mati daging, sangkal diri. Nah kalau orang yang punya perjalanan dengan Tuhan, orang itu memiliki kehidupan yang berbeda bersama Tuhan. Orang Kristen, terutama hamba Tuhan, harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh malas dan ongkang-ongkang kaki. Harus bayar harga. Doa minimal. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Minimal. Kalau enggak, kamu mengajar apa? Kita ngajar jemaat suruh berdoa.
mengalami keintiman dengan Tuhan, kita sendiri nggak memiliki keintiman, kita mau ajar apa? Bohong juga. Kita ngajarin skill, kita nggak ngerti apa-apa. Hamba Tuhan harus pinter, diajak ngomong tentang saham ngerti, tentang politik ngerti, tentang kerjaan ngerti. Nah kita ini kan hamba Tuhan kan setiap hari berhadapan dengan jemaat yang punya profesi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita nggak ngerti apa-apa, jemaat nggak dapat jawaban ketika konseling dalam hidup. Makanya pendeta dan hamba Tuhan diwajibkan harus memiliki skill, keahlian, kepandaian, hikmat, dan pengertian. Kalau enggak, kita mau ngajar apa kepada jemaat? Jemaatmu tambah bodoh nanti kalau diajar dengan bodoh. Kita sebagai hamba Tuhan kan ngajar. Tapi kalau yang kita ajar ini, pengajarnya ini goblok, bodoh, kurang pinter, kira-kira hasilnya apa? Jemaatmu juga nggak pinter. Kalau kita nih pingin jemaat kita pinter, kita harus pinter. Kita harus punya keahlian, kita juga harus punya skill. Kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Kalau kita ngajar kesucian, ya kita harus hidup suci. Kita menjaga kekudusan. Kita mau ngajarkan hikmat, ya kita harus memiliki hikmat. Kalau tidak, kita mau buat apa? Ini penting sekali nih. Makanya kita harus belajar tambah hari. Tambah kenal Tuhan, tambah diberkatin, tambah memiliki hikmat, tambah memiliki pengertian. Tambah semakin hidup takut akan Tuhan. Kita lihat di 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-5. Ini juga ada orang-orang yang punya keahlian nih. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak. Dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Dengerin. Ini tukang ini, kenapa bisa mengerjakan? Karena dia punya keahlian. Makanya saya bilang, setiap orang punya keahlian yang taruh dalam hidupmu. Orang awam sebutnya talenta. Talenta itu sebenarnya bukan keahlian. Talenta itu berbicara tentang uang. Bapak Ibu, setiap kita sudah ditaruh kelebihan masing-masing. Setiap orang itu berbeda-beda. Kelebihan itu loh yang kita kembangkan. Ada orang yang jago ngitung bisa jadi seorang akunting loh. Atau engkau jago ngitung bisa jadi seorang yang jago ngurusin konsultan pajak dan lain sebagainya. Kok jago kayu jadi seorang tukang kayu. Kok jago ngelukis jadi seorang pelukis yang handal, hebat loh. Kok ngomong bisa jadi pembicara, jadi motivator, bisa jadi pengkhotbah malahan. Apa keahlian yang paling menonjol dalam hidup? Kembangkan itu. Apa yang Tuhan percayakan hari ini? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan percayakan hari ini dan kamu kerjakan lewat pekerjaan tanganmu, kerjakan dengan sepenuh hati. Dari situ Tuhan akan berkatin hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Makanya tadi dikatakan kan, orang yang mengalami kemiskinan, kemelaratan gak bisa makan karena malas mengerjakan tanahnya dan mengejar hal yang sia-sia. Kalau orang rajin pasti diberkatin Tuhan. Perhatikan tuh orang-orang yang sukses tuh. Kita lihat ya, memang kita gak ngejar kekayaan. Kita ngejar perkenanan Tuhan. Tapi kita juga harus jadi orang yang bertanggung jawab, bekerja keras. Bukan jadi malas. Kita jadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Di sisi lain kita juga berhasil dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Akhirnya kita bisa dipercayakan berkat dan kita bisa memberkatin orang lain. Amin. Kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ke-11. Mereka memberikan kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Ini tukang-tukang ini mengerjakan segala sesuatu, akhirnya diberkati dari apa yang dia kerjakan. Kalau kita punya keahlian dan kita kerjakan keahlian itu, kita jadi orang yang profesional, apalagi bisa jeli melihat kesempatan peluang, kau jadi orang yang sukses dan berhasil, kau bisa memberi makan anakmu dan kau bisa memberkati orang-orang miskin. Tapi kalau engkau malas, jangan pernah berharap kok Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak berkati saya, karena kamu malas dan hari ini harus bertobat. Orang yang malas gak bekerja, kalau perlu tidak usah makan. Di Keluaran 30 ayat yang ke-25, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Kita lihat di Keluaran pasal yang ke-37 ayat 29. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian seperti buatan seorang tukang campur rempah. Bapak Ibu bisa perhatikan, untuk minyak urapan itu dibuat oleh seorang yang ahli. Dia tukang campur rempah-rempah. Dia jago, punya kejelian, dia punya kecermatan, dia punya kepekaan untuk bikin minyak urapan saja. Dibutuhkan seorang yang ahli.
dari sini akan menghasilkan berkat bagi tukangnya. Makanya hari ini belajar koreksi diri. Kenapa kok saya ini nggak diberkati sih? Kenapa saya ini kok nggak berhasil? Kenapa kok saya ini hidupnya babak belur melarat? Coba perhatikan. Kekuranganmu di mana? Belajar dari kesalahan. Belajar dari kebodohan yang selama ini dilakukan. Dan mulai bertindak hati-hati. Mulai bertindak dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan jadi orang yang sembrono dan sembarangan lagi. Tutupin semua kelemahan kekuranganmu dengan banyak belajar. Miliki keahlian yang di atas rata-rata. Maka dari keahlianmu Tuhan sanggup berkati kamu secara ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu, saya punya teman seorang hamba Tuhan. Ternyata dia diberkati luar biasa ketika zaman COVID. Yang lain bisnisnya bangkrut. Yang lain hidupnya babak belur. Bahkan gak bisa gaji karyawan. Tapi dia tahu bisa membaca peluang dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Zamannya COVID dia tambah kaya, tambah diberkati. Ordernya luar biasa. Saya juga punya teman, orang yang benar-benar bisa membaca peluang dalam kondisi COVID. Diberkatinya luar biasa. Yang lain babak belur loh. Yang lain takut. Nggak tahu meski apa yang dikerjakan. Hidup dipenuhi dengan ketakutan. Tapi ini orang-orang ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Pada zaman orang susah, dia ngalami berkat yang more than enough. Bahkan bisa memberkati orang lain. Hidup kita pun juga harus tahu bagaimana kita bisa melihat kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan. Kita kerjakan dengan tanggung jawab. Kalau engkau hari ini engkau jadi karyawan, belajar kembangkan keahlianmu. Jadi orang yang tanggung jawab. Minta hikmat pengertian. Jangan terus puas dengan apa pencapaianmu. Jadi pengusaha. Jadi apapun lah. Jadi apapun yang Tuhan percayakan sampai hari ini kamu kerjakan. Jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai engkau puas. Dengerin baik-baik. Kita bekerja di dunia marketplace. Itu tidak berdosa. Justru menjadi sebuah penyembahan kita terhadap Tuhan ketika kita lakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Karena pekerjaan kita bisa memberkati banyak orang. Memberkati orang-orang yang kesusahan. Bahkan kita bisa menjadi saluran berkat buat karyawan yang lain. Kalau engkau diberkati pasti menjadi berkat. Makanya tidak ada istilah sekuler. Di dalam dunia yang tidak berhubungan dengan pekerja pelayanan Tuhan, kita bisa jadi berkat kok. Di dunia marketplace kita jadi berkat. Kita tunjukkan bahwa kita ada orang yang diurapin Tuhan. Punya keahlian, pengertian, skill yang berbeda. Karena ada hikmat pengertian. Seperti Besalia dan Oholiab. Apa saja yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya berdoa. Kalau orang yang mendengarkan apa yang sampai hari ini tidak lagi malas. Tidak lagi mengharapkan berkat turun dari surga. Berkat itu datang di bumi melalui orang sekitarmu. Melalui apa yang kamu kerjakan. Tuhan pakai orang-orang di sekitarmu. Buka jalan. Tuhan pakai apa saja yang kamu kerjakan lewat tanganmu. Jadi berkat dan menghasilkan berkat. Hidupmu akan dibawa dalam kelimpahan. Tidak mungkin kau akan mengalami kemelaratan, kemiskinan. Tapi kalau kamu malas, kamu akan mengalami kemelaratan dan kemiskinan. Hari ini, minta hikmat, pengertian, dan tetap kerja dengan sepenuh hati. Hari ini kerjaanmu belum dipercayakan berat. Setia, kerjakan. Tetap kerja, suatu hari akan menghasilkan. Mungkin kau jadi seorang penjual properti, agent properti. Sudah berapa bulan belum terjadi closing, belum terjadi berjual. Jual, temu semakin banyak orang. Minta hikmat Tuhan, minta pengertian, minta divine connection. Suatu kali engkau akan jual dan engkau akan dapat komisi dan kamu diberkatin Tuhan. Atau bikin pabrik lagi babak belur, kerjakan terus dengan setia. Sambil minta hikmat Tuhan, minta pengertian Tuhan. Terus jangan jadi orang malas. Kerjakan. Apa saja yang dipercayakan Tuhan dalam hidup, kerjakan. Dari sana permulaan kau akan hidup dalam kelimpahan. Dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Tanggung jawab. Jangan mengharapkan belas kasihan orang. Apalagi hanya mengharap persembahan dari orang. Itu sangat-sangat tidak terhormat sekali. Kita hidup bukan untuk sekedar mengharapkan belas kasihan orang lain. Kita mau menikmati berkat Tuhan. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman kami, kembalikan segala pujian, hormat, syukur buat Raja kami yang maha mulia. Kami
Materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang jadi berkat, nempel dalam hati kami, memberkatin kami, dan mengubah hidup kami. Terus bahwa kami mengalami breakthrough dan terobosan, bahwa kami mengalami sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Mau berdoa untuk setiap orang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Tuhan berkatin mereka. Bikin breakthrough dan terobosan dalam hidup. Pulihkan hidup mereka. Berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana naramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan.
di dalam hadirat-Mu. Kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikini miana nanamo se, ikini biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananalamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee.
Biarlah setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.